lagi di Ajahome Tutorial, dan di video kali ini kita sharing ya. Kita akan sharing beberapa tips dan trik cara mengatasi mesin yang banyak problemnya ya, karena ada beberapa yang komen gitu kan, yang DM juga ada, yang WhatsApp bahkan ada. Mas, katanya kenapa mesin saya itu putusan gitu kan benangnya. Yang dibilang putusan itu bukan mesinnya yang putusan, tapi sejenis benangnya itu putusan. Terus di bagian benang bawahnya ini katanya kok jalannya itu kayak ngambang ya, benang bawahnya nggak selaras dengan benang atasnya. Jadi benang bawahnya itu pas dijahitannya katanya kendor, terus sering putusan juga. Intinya problem-problem mesin itu kita harus tahu dulu apa aja sih yang menghambat tidak lancarnya mengoperasikan mesin, karena banyak hal-hal kecil yang kita anggap sepele tetapi itu sangat cukup mengganggu atau menjadi masalah tentunya ya untuk menjahit. Dan intinya banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Dan kalau misalnya mengalami mesinnya itu ada kendala gitu, banyak kendala yang saya sampaikan tadi di belakang, yaitu benangnya putusan, terus jalannya longkap-longkap, terus misalnya benang bawahnya ini sama atasnya itu tidak selaras, terus jarumnya juga sering patah gitu. Itu sebenarnya banyak hal kecil yang tidak kita perhatikan ya. Mungkin dianggap sepele, kecil tapi dianggap sepele. Kita harus tahu misalnya apa aja ya yang memperhambat. Jadi jangan dulu kita bongkar nih, wah ini tiba-tiba putusan, dibongkar mesinnya. Terus oh tiba-tiba ini jalannya lengkap-lengkap, dibongkar. Dan jangan dulu misalnya tiba-tiba mesin rusak dikit bawa ke bengkel, mesin rusak dikit bawa ke bengkel, Kalau kita misalnya rusak dikit bawa ke bengkel, terus benang putusan bawa ke bengkel, terus ya apapun problemnya si mesin ini, mau mesin High-speed seperti ini ataupun mesin hitam kayak butterfly atau mesin portable, jangan dulu dibawa ke servis, tetapi kita kutak-atik dulu, cari tahu dulu apa nih penyebabnya. Mungkin dari benangnya yang getas ya, yang benangnya lumayan getas. Kalau benang ditarik itu kan di gini tuh kadang ada benang yang getas. Terus mungkin dari jarumnya yang sudah tumpul, terus mungkin dari bahannya juga ya kan. Jadi banyak problem. Jadi kadang gini ya, kita sharing ya, nggak apa-apa ya, banyak ngomong nggak apa-apa, yang penting jangan di skip videonya, nggak apa-apa. Jadi intinya gini, setiap bahan yang kita jahit itu tidak semua ya cara menjahitnya itu sama. Kadang misalnya contoh kayak bahan katun, oh mesinnya itu harus diginikan gitu kan, oh ininya benangnya harus agak dikendorin, ininya setelan-setelannya, terus benangnya juga harus disesuaikan. Terus kayak bahan-bahan yang lebih tebal kayak bahan pematek gitu kan, kayak bahan drill, terus kayak bahan tuil, terus kayak bahan-bahan jeans mungkin ya yang lebih tebal. Jadi tidak semua bahan yang kita jahit itu dengan setelan mesin yang sama, tidak. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Contoh sekarang kita akan jelaskan ya beberapa contoh, kayak misalnya alur benang. Kita naruh benang di sini, terus kita periksa ke atas ke sini ya. Kita perhatikan larinya kemana, misalnya larinya ke sini. Nah misalnya di lubang ini kurang bagus, kita ganti ke lubang yang ini. Terus dimasukin juga ke yang ada ininya ya, jadi benangnya itu dimasukin ke dalam sini. Banyak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan, padahal itu sepele. Misalnya diselipin ke sini benangnya, kalau misalnya masih jelek juga bisa kita lepas gitu kan, gak usah selipin ke situ. Terus masukin juga ke lubang yang sini. Dan nah kayak di sini, ini misalnya kayak masukin ke lubang yang ini, bisa dimasukin dari atas, terus di slice, diputar ke atas, dimasukin ke sini nih seperti ini. Contohnya bisa juga seperti ini, atau misalnya bisa juga cuman dimasukin satu lubang lalu dimasukin ke bawah sininya, atau misalnya ngikutin, nah seperti ini, ngikutin seperti ini dan ke bawah. Dan di bawah ini juga harus diperhatikan ya, ini sepele tapi harus diperhatikan. Kenapa si benangnya itu bisa tidak selaras, atau misalnya jadi benang bawahnya jadi kendor atau benang atasnya jadi kendor. Di sini juga kita bisa buka. Nah, kita buka. Di sini mungkin ada kotoran atau ada benang yang nyelip ya. Jadi di sini kita bisa bersihin. Nah, bersihin pakai tangan seperti ini, dan ini juga nih dibersihin, dan di sininya kita bersihin. Pokoknya intinya dibersihin di sininya, jangan sampai ada kotoran yang nyelip ya. Kalau misalnya sudah bersih, sekiranya kita tinggal pasang lagi. Ini juga nah dipasang lagi seperti ini, dan yang ini kita pasang di sini, dan ini pernya dipasang di sini ya terakhir. Jadi dipasang 1 2 3, lalu pernya pasang di situ. Kemudian ininya kita kunci lagi atau kita masukin ke sini ya. Ini bautnya untuk mengatur
cara kerjanya benang ini ya. Ini untuk mengatur menjepit si benang. Ini kan ada pernya gitu ya, dia fleksibel. Jadi kita putar. Nah, ini udah dipasang dan kita masukkan benangnya ke sini. Bisa dimasukin nah ke lubang yang atas ini. Terus benangnya dimasukin ke sini dan terus nanti dimasukin ke lubang yang ini dan nanti dimasukin ke lubang jarum ini. Oke, dan ini cara pemasangan si skoci ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Kalau misalnya mau masukin ke bawah mesinnya ini ya, posisinya seperti ini. Lalu si spoolnya ini dimasuk ke sini. Nah, dan di sini kita masukin nih kayak ada rongga. Kita masukkan ke sini nih benangnya bisa dilihat ya. Lalu nah diginiin, dirapetin ke body skocinya, lalu kita masukin ke bawah ini. Nah, jadi gini. Jadi pada saat ditarik seperti ini ya. Pada saat ditarik benangnya ini harus selaras. Nah, seperti ini. Pas ditarik dia harus selaras ya, nggak boleh macet-macet. Karena kalau macet-macet nanti mempengaruhi ke mesinnya atau ke jahitannya. Kenapa? Jahitannya atau benang bawahnya itu tidak selaras dengan benang atasnya. Jadi benang bawahnya kendor gitu. Ini cara pemasangan si spool ke skocinya. Dan oke, mungkin biar tahu juga ya cara masukin si skocinya yang betul itu seperti apa. Nah, kita angkat dulu kali mesinnya. Ini diganjel depannya. Nah, seperti ini. Lumayan hati-hati. Nah, ini lumayan kotor di sini karena namanya mesin dipakai terus ya. Oke, di sini nih ada, kalau saya bilang sih ini lotari ya. Ini lotari tempat untuk memasukkan si skoci ini. Dan posisinya harus pas ya, harus pas nih seperti ini. Nah, harus bukan begini ya, tapi harus pas nih. Seperti ini nih. Harus pas seperti ininya, harus ke arah sini ya. Iniannya nih kayak apa sih ini untuk pegangan ya. Kalau misalnya nyopotin kan ditarik ininya. Kalau sekiranya sudah pas kan begini nih. Sekiranya tidak pas didorong aja. Cetek, kalau sudah cetek itu artinya sudah pas. Nah, itu cara pemasangan si skocinya ya ke lotari seperti itu. Tutup kembali si mesinnya ke sini. Ini lumayan berat. Dan kita akan ambil benang yang di dalam skoci tadi ya, atau daun spool tadi. Ini dimasukkan benangnya nih ke jarum. Mungkin udah tahu ya cara masukin benangnya. Dan di sini kita tarik. Nah, ini keluar nih benangnya dari bawah dan kita tarik nih seperti ini. Gini benangnya enak dari bawah, jadi nggak ada macet-macet, nggak ada geregek-geregek. Itu artinya pemasangan itu di bawah sudah pas. Oke, kita akan coba ya. Kita nyalakan mesinnya. Kita akan coba jahitan di 1 lembar dulu. Oke, kita jahit di 1 lembar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa terlihat ya. Ini untuk benang bawah sama benang atas ini cukup kelihatan nggak, Mas? Oh, nggak kelihatan ya. Oke ya, bisa dilihat nih benang bawah cukup selaras, cukup bagus. Dan ini benang yang sebelah atas juga bagus. Ini di 1 lembar ya. Dan di sini tidak terlihat longkap-longkap. Padahal sebelumnya mesin ini tadi ada sedikit kendala, yaitu jalannya itu spasinya ini longkap-longkap ya, loncat-loncat gitu, tidak rata ya spasinya. Dan juga tadi putusan. Oke, ini di 1 lembar dan kita akan tes di 2 lembar. Kita tes di 2 lembar. Tekuk ke sini. Nah, ini di 2 lembar. Kita akan coba. Oke, ini di 2 lembar. Jalannya lumayan bagus. Ya. Ini di 2 lembar kita bagus dan kita bisa tes lagi ke lebih yang tebal. Kita akan tes ya. Ini 1 lembar. Kalau begini ya, kita tekuk ke sini 2 lembar. 2 lembar ditekuk lagi ke sini menjadi 4 lembar. Oke, di sini bisa dilihat ya. Ada 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Kita tes di 4 lembar. Dia masih longkapan gak jalannya.
kalau kita lihat di sini tidak ada longkapan ya. Nah, di sini tidak ada longkapan jalannya. Ini bagus, dan sebelah sininya juga jahitannya selaras. Ya oke. Ini udah bagus kayaknya. Oke, mungkin segitu aja ya tips dan trik cara mengutak-atik mesin yang bermasalah, yaitu putusan benang atau longkapan benang dan yang lainnya. Dan semoga di video kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan di share ya videonya tentunya, biar bermanfaat untuk banyak orang. Dan see you next video. Bye bye. Mantap, mantap. Segini tidak sia-sia kita malam-malam syuting. Bagus jalannya. Video apa lagi ya?